Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Anggraini dari Universitas Indraprasta semester 2. Ingin mewawancarai kepada Bapak. Baik Pak, saya mulai dengan pertanyaan tentang biografi terlebih dahulu, supaya saya bisa lebih mengenal Bapak. Boleh Bapak ceritakan sedikit tentang nama lengkap dan latar belakang pendidikan Bapak? Nama saya Hengki Satrianta, biasa dipanggil Hengki. Sehari-hari bekerja sebagai dosen, juga sebagai konselor di UPBK Universitas Indraprasta PGRI. Latar belakang pendidikan S1 BK di Universitas Halu Oleo. Maaf kalau penyebutannya sulit ya. Kemudian lanjut program magister di Universitas Negeri Makassar. Terus tahun 2016 mengambil pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Padang. Saya mulai mengajar di Unindra sejak tahun 2015. Baik, Bapak lahir dan besar di mana ya? Saya lahir dan besar di rumah orang tua saya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi. Oke. Dulu Bapak sekolah atau kuliah jurusan apa yang Bapak ambil? Waktu awal kuliah sebenarnya saya tuh dulu cerita masa lalu nih ya. Iya. Dulu itu sebelum ikut tes, kalau sekarang namanya SN apa sih? SMBT ya? SNBT ya. Kalau zaman saya dulu tuh namanya masih UMPTN. Saya keterima di program fisika. Tapi kalau kata bapak saya, kalau memang yakin fisika itu jurusannya, mending tes lagi, kan, biar tahu bener apa enggak jurusan yang dipilih itu. Nah pas tes lagi, ternyata saya lolos di BK. Nah, akhirnya saya kuliah di BK. Oke. Bapak sudah berapa lama berprofesi sebagai konselor? Sebagai konselor saya lulus tahun 2017, kurang lebih 8 tahun berarti. Cukup lama ya Pak. Sekarang Bapak mengajar di sekolah atau mengajar mengajar mata pelajaran apa? Di kampus. Di kampus. Di Unindra berarti ya? Iya. Kalau ditanya mata kuliah apa? Mata kuliah banyak sih. Utamanya mata kuliah konseling. Akhir-akhir ini sih lebih sering dapat mata kuliah bimbingan kelompok, baik itu teori maupun praktik. Terus konseling lintas budaya, konseling kesehatan, serta statistik. Baik. Terima kasih Bapak atas ceritanya. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan tentang profesi guru ya Pak. Konselor. Iya konselor, maaf ya Pak. Apa arti profesi ini bagi Bapak secara pribadi? Apa yang membuat Bapak bangga menjalani profesi ini? Profesi itu kan sebenarnya kerjaan yang kita geluti ya. Semakin kita cinta dengan kerjaan yang kita geluti, maka semakin kita bisa mengabdikan diri pada kerjaan itu. Jadi makna profesi bagi saya itu adalah tempat di mana kita memetik ladang amal, gitu kan. Apa yang membuat saya tertarik dengan profesi konselor? Saya senang membantu orang yang sedang gamang mencari solusi atas permasalahan, gitu kan. Membantu orang yang punya hambatan psikologis, membantu orang untuk didengarkan, dan yang paling penting saya tuh orangnya nggak bisa nolak kalau diminta bantu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa yang membuat Bapak dulu memilih untuk menekuni profesi ini? Apakah Bapak pernah pengalaman tertentu yang menjadi titik awalnya? Sebenarnya sih kenapa saya masuk di program studi ini tadi kan di awal sudah saya ceritakan ya. Karena masuk ke lubang, jatuh ke lubang. Tapi ketika jatuh di lubang itu awal-awalnya saya ngerasa saya nggak cocok nih sama program studi ini. Adalah satu titik balik yang tidak bisa saya ceritakan melalui jalur wawancara ini. Yang jelas saya memilih untuk menegakkan diri di profesi ini karena saya mendapatkan pencerahan dari salah seorang guru besar BK, Prof. Prayitno. Pasti tahu kan, karena nama yang cukup betul-betul melegenda di Indonesia. Dari beliau saya belajar untuk mencintai profesi. Oke.
Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana perkembangan profesi ini dari dulu sampai sekarang? Apa saja perubahan besar yang dirasakan? Dari dulu sampai sekarang profesi konseling terus berkembang. Cuman perbedaan yang paling tebal di awal tahun 2010-an itu sudah mulai masuk istilah konseling online karena perkembangan teknologi kan. Itu adalah bentuk hal yang sampai sekarang ini menjadi perbedaan yang begitu tebal dalam perkembangan profesi konseling sampai saat ini. Karena perkembangan teknologi semakin maju, ya tantangannya juga semakin besar. Oke. Selanjutnya, apakah profesi ini memiliki standar pendidikan atau pelatihan tertentu sebelum bisa dijalani? Lalu kompetensi apa saja yang penting dikuasai? Untuk pelatihan sudah pasti ya. Standar pendidikannya itu kan jelas harus lulus S1BK, itu wajib kan, nggak bisa dari program studi lain. Dari S1BK kalau mau jadi konselor harus pendidikan profesi 1 tahun gitu kan. Untuk kompetensi yang dimiliki sama seperti kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan profesional 4. Nah, untuk pelatihan tidak ada sih pelatihan yang diwajibkan dalam kegiatan konseling itu. Karena ilmu konseling itu kan ilmu untuk semua. Jadi kegiatan pelatihan apapun itu, kalau itu dirasa penting untuk diikuti, ya silakan diikuti. Itu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah dalam profesi Bapak ada aturan atau kode etik khusus dan apa tujuannya dan bagaimana dampaknya jika dilanggar? Setiap profesi pasti punya kode etik. Kalau di BK itu kode etik yang paling pertama dan utama adalah sekuat-kuatnya kita gitu kan, menjaga rahasia. Rahasia konseli atau rahasia klien utamanya. Kenapa ini perlu untuk dijaga? Karena kalau rahasia itu bocor, kepercayaan pengguna dalam hal ini konseli maupun klien itu akan menurun. Ngapain masuk konseling, orang ngomong ini aja tiba-tiba sekampung tahu kok. Jadi nggak usah. Oke. Selanjutnya, apa saja sikap atau nilai profesional yang menurut Bapak harus dijaga dalam menjalankan pekerjaan ini? Dalam menjalankan pekerjaan ini yang paling penting itu jangan ujung-ujungnya duit. Motivasi altruistik itu yang paling penting tuh. Karena banyak orang di luar sana yang betul-betul ingin dibantu gitu kan, betul-betul ingin didengar, tapi khawatir dia nggak punya duit buat bayar jasa. Sehingga profesi ini jangan sampai dijadikan sebagai ladang untuk mencari duit. Kalau kata Prof. Prayitno, UUP ujung-ujungnya pahala. Selanjutnya, pernahkah Bapak menghadapi kasus atau pengalaman kerja yang sangat berkesan? Apa pelajaran yang bisa diambil dari itu? Setiap pekerjaan konseling itu punya kesan masing-masing. Lemah, kuat, ringan, beratnya masalah itu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Kalau ditanyakan kasus-kasus khusus, banyak hal kasus-kasus khusus yang tentunya sudah dijalani dan itu memberikan pembelajaran juga bagi saya selaku pelaku konseling itu. Banyak sih sebenarnya. Banyak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan atau masalah yang paling sering Bapak hadapi dalam pekerjaan ini? Biasanya muncul dari mana, lingkungan kerja, masyarakat, atau hal lain? Tantangan terbesar utamanya dalam sesi konseling itu membuat konseli atau klien terbuka. Karena banyak orang itu kalau datang konseling, apalagi atas dasar tidak suka rela ya, diajak ngomong itu susah banget. Nggak mau terbuka, nggak mau menceritakan apa sebenarnya yang menjadi masalahnya. Ya solusi atas permasalahan itu ya latihan diperkuat, terus menerus melatih diri gitu kan, jangan pernah bosan, dan yang paling penting sih jangan pernah memandang setiap individu atau setiap masalah yang disampaikan ke kita itu sebagai sesuatu yang enteng, nggak boleh. Yang selanjutnya itu saya ingin bertanya juga, apakah Bapak pernah bekerja sama dengan profesi lain? Nah, sering malah. Psikolog, guru, dosen, karena memang kolaborasi itu penting kan. Kalau dalam pola BK komprehensif ada yang disebut dengan dukungan sistem. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri, Oke. Pertanyaan terakhir, apa saja tugas utama dalam profesi ini? Apakah
apakah ada aturan batasan atau rambu-rambu tertentu yang harus dipatuhi saat menjalankannya? Rambu-rambu aturan pasti ada. Kalau dalam ranah BK dikenal dengan objek praktik spesifik gitu kan, OPS. Ranah konseling itu hanya bekerja di dinamika perkembangan individu. Naik turunnya individu itu dibantu gitu kan. Naik turunnya individu itu dipandang. Kecuali kalau dalam sudut pandang lain yang tidak bisa sama sekali. Misal pemenuhan kebutuhan fisik gitu kan. Karena mohon maaf nggak mungkin saudara kita yang disabilitas gitu kan datang melakukan konseling diminta misal disabilitasnya kakinya misal nggak ada gitu kan, tiba-tiba minta Pak tolong adain kaki saya satu, nggak mungkin kan. Jadi ada batasan tertentu kan, atau hal-hal yang terkait dengan persoalan goib nggak bakalan bisa untuk dibantu. Pokoknya kita harus sadar diri juga ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita bantu dan ada bagian-bagian yang lain yang mesti dialih tangan atau referral. Oke, baik, segitu aja Pak pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya berterima kasih juga sama Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara tugas akhir saya ya Pak. Oke, sukses selalu. Ya, terima kasih. Sama-sama.